Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususun ila hadrati Syekh Imam Al-Alim Al-Alam Syafruddin Abdullah Ahmad bin Qasim Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Syai Ahmad bin Hasan bin Ahmad Al-Asqalani rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la ilaha illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan sehingga bisa meneruskan pengajian kita, yaitu Matnul Ghayah Al-Takrib karangan Abi Syai Ahmad bin Hasan bin Ahmad. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan kepada kita dari alam zulmat ke alam nur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, bulan yang lalu telah sampai kepada faslun wal mar'atu tukhalifur rajul fi khamsati asya'an. Bab menerangkan perbedaan antara wanita dan laki-laki di dalam sholat. Fi khamsati asya'an, ada 5 perkara. Kita masih ingat ya perbedaannya, ada 5. Yang pertama, farrajulu yuja fi mirfaqi. Farrajulu yuja fi mirfaqihi an jambayhi. Yaitu yang pertama adalah orang laki-laki diperintahkan ketika rukuk dan sujud membuka siku ya, dari perut ya, tidak dibuka sikunya itu ketika rukuk, juga ketika sujud. Kemudian
Yang kedua, itu asani. Yang kedua adalah mengangkat perutnya, ketika rukuk dan sujud pula. Orang laki-laki diangkat sedikit, juga ketika sujud. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mengeraskan suara pada bacaan yang seharusnya dikeraskan. Contohnya ketika takbiratul ihram atau takbir intikal, takbir perpindahan antara rukun yang satu dengan rukun yang lain. Beda dengan yang perempuan nanti, ya. Jadi mengeraskan bacaan di tempat di mana yang seharusnya bacaan itu dibaca keras, yaitu takbiratul ihram dan takbir intikal. Kemudian yang keempat, apabila mengingatkan, wa idza anabahu sayun fis sholati sabbaha, apabila mengingatkan bacaan imam, maka orang laki-laki diperintahkan membaca tasbih subhanallah. Mengingatkan kalau ada yang ketinggalan atau bacaannya ya, di subhanallah. Kemudian yang kelima adalah wa auratur rajul ma baina suratihi wa rukbatihi, dan aurat laki-laki mulai dari pusat sampai lutut. Itu perbedaan laki-laki dan perempuan dalam sholat. Ya. Kemudian wal mar'atu tadumu ba'duha. Ini orang perempuan diperintahkan ngumpulake gatoke. Nah, ini ya. Jadi dimasukkan kedua sikunya ke perut, dikumpulkan baik ketika rukuk maupun sujud. Dan laki harus buat. Nabi Muhammad kalau sholat itu bahkan ketiaknya sampai kelihatan. Tuh, ya, ketika sujud. Tapi itu pun dalam situasi yang memungkinkan. Kalau berdesakan tidak mungkin, kasihan atas sebelahnya. Ya. Sedangkan kadang-kadang kita duduk tawarruk aja, duduk tahiyat akhir aja, ada orang yang begini, wah kita ikut begini, wah itu iya. Padahal tempatnya sudah luas itu, satu sajadah itu sudah luas, sajadah yang besar lagi ya. Itu di Al-Falah sana ada gitu. Ya. Saya kira kalau di Al-Falah tidak ada sih. Kalau ada kali 1, 2, 3 seterusnya. Ya. Di watafatu sautaha,
Bihadrati rijal, ya. Yang kedua perempuan sir, apa itu, ngalunkan, pelankan, ya, suara. Jadi suaranya agak perlu keras-keras, hampir, yang penting didengarkan sendiri, ya. Takbir intikal, takbiratul ihram, ya. Jadi itu dipelankan, ya. Biasanya kalau ada wakaf, Allahu Akbar, perempuan dengar dengan laki-laki yang depan itu, ya. Di sini patah fadu sautaha, ya, mensirkan, memelankan suara. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kebalikan laki-laki. Kalau laki-laki tadi kalau mengingatkan imam itu dengan membaca tasbih, tapi kalau wanita dengan menepuk telapak tangan, bukan tepuk tangan, menepuk telapak tangan. Jadi yang satunya dibalik, nah, bukan begini, ini namanya tepuk tangan, tapi dibalik satu, ya, itu bagi wanita kalau mengingatkan, ya. Jadi kalau laki-laki baca tasbih, kalau perempuan menepuk telapak tangan. Kemudian yang keempat, aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Itu yang bagus. Muknanya orang perempuan itu yang ada katanya sini, ya, itu yang bagus, ya. Ada muknanya terusan, ada punya biasanya mengikat ke jari itu, ya. Itu yang bagus. Pak, kalau yang kamu gimana ya? Boleh aja, ya. Itu boleh, bukan kata. Kemudian ini yang berbeda dengan kita, ya. Wal amatu karrojuli fi sholati, orang banci, ya. Wal amatu, wanita amat itu namanya, wanita amat itu orang banci, waria, ya. Wal amatu karrojulu fi sholati, auratnya seperti laki-laki di dalam sholat. Itu penjelasan yang kemarin, gitu, ya. Sampai sini dulu. Ada yang mau tanya, silakan. Kalau tidak ada, mungkin ini yang saya teruskan sedikit. Belum Pak. Belum, ya? Belum, masih ada. Faslur walladhi yubtilu sholata ahata asyara syai'an. Faslun walladhi yubtilu sholata ahada asyara syai'an. Walladhi yubtilu, hal yang membatalkan sholata sholat ahada asyara 11. Jadi yang membatalkan sholat itu ada 11.
Mungkin sih nanti banyak tanya. Ya. Yang pertama, al-kalamu amdun. Al-kalamu amdun. Ya. Yaitu al-kalamu berbicara yang sengaja. Al-kalamu amdun. Ya, berbicara yang disengaja. Besok mancing ya, iya. Nah, itu dalam sholat tapi batal. Ya. Minggu ya. Kemudian wal amalu kasirun, wal amalu berbuat gerakan kasirun yang banyak. Gerakan selain gerakan sholat lebih dari 3 gerakan itu sudah batal. Umpamanya digigit nyamuk, pipinya barunya gini, seluruh anggota tangannya goyang, ini batal. Tapi kalau satu letakkan pipi yang gatal 1 jari, anggota tangannya tidak gerak semua, itu tidak batal. Yang parah lagi kalau yang bikin nyamuk itu bagian pantat baru begini. Tahu? Ya. Di satu aja yang kerja. Makanya mohon maaf, di lain orang nadliin kalau sholat tahiyat itu pasti gerak. Ini tidak membatalkan sholat. Ya, tidak membatalkan sholat. Karena cuma satu ini yang gerak. Tapi kalau gini-gini ya batal. Ya. Ini yang dimaksud dengan apa tadi? Wal amalu itu tak buka. Nah, wal amalu kasirun yaitu berbuat yang banyak. Kemudian wahudutun najasati. Ya. Yaitu hadas ya, wa hadasu, wahudutun najasati baru. Ya, najis ya. Jadi kudus itu baru anyar. An-najasati kena najis. Ya. Pas saya di Masjid Nabawi ya, mau sholat subuh, saya duduk di ada pilar, diusir sama orang, saya diusir. Kemudian tidak lama ada burung merpati pas kena sininya ini. Nah, ini najis yang baru. Ya, najis baru juga maksud najis yang baru ya seperti ini. Kena najis yang baru, batal sholatnya. Kalau itu tahu najisnya. Wudunya, sholatnya batal, wudunya batal. Ya. Kalau ini contoh tadi contoh najis baru. Jadi seperti itu najis baru itu. Ya. Kemudian saya lanjutkan lagi waqisaful aurati. Nah ini biasanya orang laki-laki ini terbuka
terbukanya secara spontanitas aurat ketika rukuk karena bajunya ketat, kaosnya ketat. Apa yang dikatakan Habib Novel kemarin terbuka ini yang pantatnya, aurat terbuka. Ya. Kalau ada angin aurat terbuka beda, ya. Karena ini tidak ada kesengajaan. Tapi kalau pakai baju yang ketat ketika rukuk atau sujud terbuka, ini membatalkan sholat. Ya. Itu wangkisabul aurati, ya. Dan terbukanya aurat. Kemudian watagirun niyati, watagiru sengaja keluar dari sholat, dari niat sholat, ya. Sengaja keluar dari sholat, ya. Atau tagiru itu berubahnya niat sholat berubah. Asalnya sholat jamaah berubah dari sholat sendirian, atau niatnya sholat sendirian berubah dari jamaah, berubah. Kecuali masbuk, ya, masbuk itu pun niatnya sholat jamaah. Yang berubah adalah asalnya jadi makmum, jadi imam itu. Kalau masbuk boleh, ya, imam makmum yang masih sholat tinggalan ada rukunan lagi, ada syaratnya yaitu dengan ngasih kode kalau dia sholat berjamaah, ya. Atau niatnya itu niat sholatnya sholat zuhur, niat sholat asar, atau niat sholat wajib, niat sholat sunnah, itu batal. Berubahnya niat. Pasti debarul kiblati, dan ini menyingkiri kiblat, Sudah tahu kiblatnya di arah barat. Tapi kalau nggak tahu kiblat, yang penting mustaqbilal kiblat. Mustaqbilal itu artinya menghadap, ya. Jadi menghadap kiblat, ya. Bukan takbir menyingkiri kiblat. Atau niatnya berbeda. Sholli fardhu isya'i mustaqbilal utara boleh. Ini menghadap kiblat, walaupun pada dasarnya ke utara. Apalagi kalau naik perahu, ya. Itu perahunya putar, tidak usah ikut putar-putar, ya, nggak usah ikut putar-putar. Wal aklu makan, pasarbu minum, pas sholat makan atau minum. Bonbon ini, ya, di mulutnya ada bonbon, soal sambil bonbon mulutnya, ya, itu jelas batal. Wal kohatu itu tertawa berbahak, sholat ketawa-tawa, batal. Dan yang terakhir adalah waridu, murtad. Waridu itu murtad. Jadi itulah hal-hal yang membatalkan sholat, ya. Jadi yang membatalkan sholat itu di antaranya tadi ada akada asyarul, 11
perkara. Kalau di kitab-kitab yang lain cukup 5. Ini ada 11 perkara. Ayo, ada yang mau tanya silahkan. Jadi yang membatalkan sholat ada 11 rakaat, yaitu diantaranya tadi adalah al-kalamul amdu, ngomong yang sengaja, wal amalu kasiro, dan bergerak yang lebih dari 3 kali, banyak gitu. Wal hadasu wal kudusus najas, ya. Hadas yang baru itu dan najis. Wang kisahul aurati, terbukanya aurat, fatahir niyati, berubahnya niat, pasti baru berarti menyingkuri Ka'bah, menyingkuri kiblat atau membelakangi kiblat, wal aklu, makan, wasurbu, minum, wal kohatu atau wal kohatu, sama ini artinya berbahak-bahak, ya, ketawa-tawa. Kalau yang di buku sini namanya kohatu, tapi kalau yang di buku sini kohatu, ya. Ini ketawa berbahak-bahak, berbahak-bahak. Ada yang mau tanya silakan, yang membatalkan sholat. Pak, mau nanya Pak. Iya. Kan kita waktu maghrib, sholat maghrib itu Iya. tidak sempat di rumah sakit. Terus sampai di rumah sudah isya. Terus kita ngodoknya itu di apa, habis isya apa gimana Pak? Yang punya waktu dulu. Yang punya waktu dulu baru kodok. Ya isya dulu, Iya. baru kodok. Iya. Oh, boleh gitu ya Pak? Tapi kalau nggak memungkinkan, tapi kalau memungkinkan, sholat itu ada namanya sholat khauf. Sholat dalam keadaan tertentu. Itu terus ketakutan. Dalam keadaan tertentu ketakutan atau yang lain. Ya, aurubanan boleh sambil naik kendaraan. Sambil naik kendaraan boleh. Kalau mungkin kan, makanya wudhu itu penting sekali. Jadi sholat dalam ketakutan, mamanya hujan berkuat, ada banyak petir, takut. Nah, sholatnya yang penting rukunnya tetap. Makanya pernah saya wisata ke Gunung Bromo, ya, ke Gunung Bromo. Sholat subuh itu di, ya, naik mobil berdesakan, saya pas ada di kursi yang belakang. Bapak-bapak, ibu-ibu, tayamum sholat subuh masing-masing. Kalau jamaah tidak mungkin, imamnya masih di belakang. Masing-masing tayamum. Kaca dianggap ada debu, sholat, kita sholat ambil mobil, tak bilang kiblat sudah boleh. Jadi sholat itu kalau memungkinkan dikerjakan dalam keadaan apapun silakan. Tapi kalau sudah tidak bisa, ya kodok tadi
Jangan satu bodoh, dan kalau bodoh yang punya waktu dulu baru yang bodoh. Makanya kadang-kadang saya itu kalau naik mobil, ya kira-kira sempat dah sholat yang itu. Kalau masih sempat, alhamdulillah. Ya. Kalau nggak sempat ya innalillah, sudah dikasih waktu, nggak sempat sholat. Ada lagi yang mau tanya, silakan. Ya. Tentang masbuk itu sebenarnya ada persenjataan. Misalnya kita bisa lihat tasnya akhir kita bermasbuk masuk boleh. Masbuk tahiyat akhir. Ya, kita lihat kan sudah tahiyat akhir. Iya. Kita bermasbuk masuk bisa. Sebelumnya masbuk itu kita dapat pahala jamaah apabila imamnya belum salam, belum salam. Langsung takbir Allahu Akbar, ikut tahiyat. Iya. Baru nanti karena niatnya sudah niat masbuk. Kalau maghrib ya 3 rakaat full. Ya. Jadi batas ketinggalan 1 rakaat ketika imamnya rukuk. Rukuk itu masih belum ketinggalan. Tapi kalau sudah iktidal Allahu Akbar, nah ini sudah ketinggalan 1 rakaatnya. Ya. Jadi ketika rukuk ini belum ketinggalan. Ya. Karena belum bangun imamnya. Kalau sudah bangun Sami Allah, nah ini sudah ketinggalan rakaatnya. Itu namanya sudah masbuk. Dan masbuk itu bacaannya Fatihah langsung. Ya. Kalau bisa cepat sekali nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Pak baca surat sunnah itu surat. Fatihah pun wala dolinya tidak usah, tidak apa-apa. Ya, apa? Dolil itu alih wala dolin, aminnya tidak usah, tidak apa-apa. Iya. Karena kita lupa sudah untuk kan kita ngejar, nggak sempat Tidak sempat, ya, tunggu aja. itu kita di rapat berikutnya aja. Iya. Itu yang sempurna seperti itu. Kalau nggak mungkin kan baca Fatihah toh ya nggak usah. Langsung Allah Akbar, Fatihah dibaca ya. Fatihah itu rukun. Ada lagi, silakan. Iya. Kalau ini tadi masbuk ya. Iya. Duduk tahiyatnya tuh tahiyat awal atau duduk tahiyat akhir? Misalnya kita ketinggalan 1 rakaat gitu. 1 rakaat. Duduknya itu loh. Kan kita mau berdiri lagi Kalau rencananya. maghrib, umumnya maghrib ya, ketinggalan 1 rakaat. Kan belum tahiyat ya imamnya ya. Tetapi ketinggalan 1 rakaat. Nah, nanti kalau tahiyat awalnya itu kita tahiyat kedua kita tahiyat awal. Maksudnya kan diri kita ketinggalan 1. Nah, imam kan sudah tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Ya, kita Ya. yang masbuk ini duduknya gimana gitu loh. Yang mau Ya. berdiri lagi. Kalau tahiyat akhir ya kita habis itu harus awal akhir. Jadi duduk istikharah itu ya. Iya, jadi kita melakukan tahiyat awal, kemudian tahiyat akhir. Gitu. Kalau duduknya tahiyat akhir, ya Allahu Akbar langsung duduk tahiyat akhir imamnya. Imamnya salam kan kita berdiri. Iya berdiri, kita seperti mulai lagi 3 rakaat. Jadi mulai lagi. Kita baca tahiyat awal saja.
Tidak usah sampai tahiyat akhir selesai, sampai sholawat aja Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Nanti imam salam kita berdiri rakaat pertama. Karena ketika tidak ikut rukuk, kecuali kalau kita ketinggalan waktu kita rukuk, itu dari rukuknya. Karena ketinggalan rakaat itu kan rukuk, dari rakaat itu dari kata-kata rukuk. Jadi kita duduk istiharah aja ya. Ya, duduk tahiyat akhir, duduk tahiyat awal. baca tahiyat awal, kemudian berdiri mulai sholat 3 rakaat kalau maghrib. Dari awal lagi. Iya dari awal. Tahiyatnya tadi tidak dihitung. Tapi nanti tetap tahiyat awal, tahiyat akhir tetap. Iya. Jadi tetap kita nanti tahiyat awal, tahiyat akhir. Karena imam duduk tahiyat akhir itu hanya kita ikut masuk supaya dapat pahala sholat jamaah. Ini tidak dihitung ini, karena kita tidak ikut rukuk. Kalau kita ikut rukuk dihitung, tapi kalau tidak ikut rukuk tidak dihitung. Setahu saya sih yang ketinggalan aja Pak. Kalau kita sudah pas tinggalannya orang imam sudah sujud gitu kan. Nah kita mulainya yang 1 kali itu aja, nggak dari awal gitu. Tidak. Dari awal jadinya. Dari awal. Pokoknya kalau kita bilang rukuknya itu harus dimulai dari awal. Kalau tidak ketinggalan dari rukuknya, itu nggak bisa dari awal, langsung yang kedua, yang terakhir. Jadi nanti masih ada nanti kalau kurang jelas dari saya bisa ditanyakan sama Nobel. Masih ada Nobel dia. Masih satu Ya, sekali lagi. Ya, boleh. Jadi itu. Jadi Allahu Akbar. Pas imamnya duduk antara 2 sujud di rakaat terakhir, kan ada duduk antara 2 sujud di rakaat terakhir. Kita langsung Allahu Akbar, ikut duduk. Ya, imamnya sujud terakhir, kita ikut sujud, bangun dari sujud tahiyat akhir. Tahiyatnya ini tidak dihitung. Jadi kita tidak ikut tahiyat itu kan Pak. Ya, kalau baca sholat kan boleh aja. Kita baca tahiyatul mubarakatuh sampai baca sholawat saja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, selesai tidak. Tidak usah wabari ala sholawat Nabi Ibrahim, tidak usah. Nanti imamnya salam, kita berdiri mulai Awal lagi. iya, tapi kita sudah dapat pahala sholat berjamaah. Kan yang dikejar itu pahala sholat berjamaah. Berarti sholatnya ngulangin dari pertama lagi ya Pak ya? Iya, langsung berdiri Allahu Akbar, karena takbiratul ihramnya sudah. Berarti tetap ngulangin 3 rakaat ya Pak? Iya, kalau itu sholat maghrib. Kalau sholat subuh ya 2 rakaat. Walaupun ketinggalan 1 rakaat itu tetap 3 rakaat diulang ya Pak? Ya. Kalau satu sebelum rokok Mas. Sebelum rokok. Sebelum tinggalan rokok. Ya, kita imamnya rukuk Sampai Allah kita tinggal. rukuk yang ketiga, tapi belum bangun. Kita makmum masuk karena tidak bersatu rakaat. Tapi kalau imamnya sudah iktidal, sudah ketinggalan itu. Kalau sholat maghrib pas itu rakaat ketiga berarti ketinggalan 3 rakaat sudah. Cuma kita nyari pahala sholat jamaah, ikut sujud, ikut duduk antara 2 sujud
sujud lagi tahiyat akhir. Karena rukunya tadi sudah ketinggalan. Dan ini mulai dihitungnya dalam rakaat itu ruku. Ya. Atasannya ruku. Silakan. Pak tanya lagi Pak. Iya silakan Bu. Kan kita sholat duhur tuh kadang-kadang jam 2 baru pulang. Nah kita sholat duhur itu kan biasa pakai kita sunat dulu Pak. Terus sudah jam 2 itu apa kita melakukan sunat dulu apa langsung sholat duhur? Waktu sholat duhur itu kan gesernya bayangan matahari sampai hampir panjangnya bayangan sinar matahari. Biasanya kalau duhur itu sekarang itu jam 12:33 menit ya. 23 menit, 23. Mau sholat jam 2. Waktu duhur masih panjang. Sholat sunah dulu. Oh, jadi nggak usah sunat dulu langsung Sunah dulu boleh. boleh. Karena waktunya masih panjang, masih ada waktu. Sholat qobliyah. Nah, sekarang begini, ini yang sering kita terjadi. Kita sudah ada waktu. Sholat sunnahnya lama. Nah ini beda lagi Bu. Kalau udah dikejar waktu, paling tidak sholat sunnah itu dipersingkat. Contohnya ini orang laki-laki yang sering minggu ketika sholat Jumat, ya kan? Sholat Jumat, khotib sudah khutbah, dia baru datang sholat sunnah, lama sholatnya. Nah ini enggak. Ya sahnya sah, tapi menyalahi aturan. Kalau padahal lebih utama mendengarkan khutbah. Orang yang sholat Jumat yang baru datang ketika khutbah itu malah Jumatnya sudah tidak ada itu, dan ada malaikat sudah datang, tidak nyatet lagi itu. Makanya jadi orang nadliin, maksudnya ahli sunnah wal jamaah itu enak. Enaknya apa? Adanya ada dua. Ada dua adan itu. Enaknya itu. Jadi kalau kita datang setelah adzan pertama tidak masalah, masih dicatat oleh malaikat itu sholat Jumatnya. Tapi kalau sudah adzan kedua itu khutbah Jumat sudah naik mimbar. Itu dalam hadis Bulughul Maram kita baca itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu diamlah, wasma'u dengarkanlah, wa ati'u rahimakumullah. Wasiat-wasiat yang diberitakan oleh khotib. Kalau kita ada khotib khutbah, diam, itu aja tidak boleh. Ngomong diam aja. Boleh. Angsitu wasma'u. Kalau di tempat kami sebelum Jumat ini dibaca. Kalau sini lain ya, di Balikpapan lain. Ya, itu. Masih ada Bu? Ada Pak, makasih. Baiklah. Jadi sebelum saya akhiri, ini semua umat Islam itu mengharap kapan nisfu Sya'ban. Nah, Kemenang belum memberikan pengumuman mulai tanggal 1 Sya'ban, jadi belum tahu kapan nisfu Sya'bannya. Ya tunggu aja antara 2 hari 3 hari yang akan datang.
Misalnya menunjukkan ibu sabar biasanya Kemenak itu mengadakan sidang isbat. Kemudian yang kedua, ini hanya saya tanyakan kepada ketua musola aja, kalau di masjid megengannya tanggal 14 Februari ya, tanggal 14 Februari itu megengan Sabtu malam Minggu. Jadi Kita malam Sabtunya. kalau itu Muhammadiyah loh ya, ikut Muhammadiyah itu puasanya tanggal 18 Februari. Nah, ditentukan Masjid Al-Falail menentukan sendiri kalau itu berarti ada 3 hari itu 4 hari sebelum puasa mengenai di masjid. Nah, kalau sini malam Sabtunya, Ya, malam Sabtunya berarti tanggal 13 ya, tanggal 13 ya, jelas ya. Jadi Kita malam Sabtunya. Nanti bulan karena 3 hari sebelum puasa. Puasanya hari belum dilihat tanggalnya lupa. Tanggal 19 puasanya. ya, baiklah kita akhiri sampai sini dulu karena kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah ya bari jalu berkarim dan sultan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tuji nabi wa wal afat. Wa sallallahu nabi wa hajat. Wa tuqbilu nabi wa sayyi'at. Wa tanfa'u nabi inda adat darajat. Wa qarina sulbayat jannatu hayat wa mamat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bil ilmi. Ya Allah, perkayalah kami dengan ilmu pengetahuan. Wa zayyina bil ilmi, hiasilah kami dengan keindahan. Wa akrimna bil taqwa, muliakanlah kami dengan takwa. Wa jamilna bil afiyah, dan perbinalah kami dengan kesehatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.